tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya shalom. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Semua karena perkenanan Tuhan. Hari ini adalah ibadah yang spesial buat kita semua karena GPI Narwastu Jakarta pada tanggal 25 Oktober kemarin sudah berusia 1 tahun, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagi gerejanya, bagi keluarga-keluarga yang ada di sini, bagi orang per orang yang ada di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lain. Semua karena pimpinan Tuhan buat kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita fokuskan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Terlepas masalahmu apa, terlepas bebanmu apa, hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita rindukan jamahan Tuhan hari ini. Tangan Tuhan yang bekerja bagi umat-umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi, katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Yes Lord. Oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Kebaikan Tuhan, janji-Mu dengan segenap hatimu. Katakan, oh, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Biarlah hanya kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti hidup kami Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah. Katakan lebih lagi, oh aku percaya, aku percaya berkat-Mu
kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Ku puji, ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan ya Tuhan, ya Yesus selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang berkuasa atas keluarga-keluarga kita. Dialah Allah yang punya otoritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau, Yesus Kau yang ku pegang. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan. Yes Lord, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidupku ku berserah dengan segenap hati kita. Katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku Tuhan, namun karena Roh-Mu Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita muliakan, kita puji Dia. Yesus, yes Lord. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, oh, Kaulah Tuhan. Engkaulah berdaulat atas hidup kami Tuhan. Amin. Kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Lebih lagi katakan,
ada di gereja ini, yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dari saat ini sampai seterusnya Tuhan, Kau yang berdaulat Tuhan. Katakan lebih lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, berdaulat atas hidupku. Dengan tangan terangkat kepada Engkau ya Tuhan, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah hidup kami ya Tuhan. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yes Lord. Lebih lagi katakan, oh Engkaulah, Engkaulah pusat penyembahan kami hari ini Tuhan. Engkaulah pusat pujian kami pada hari ini Tuhan. Hanya nama Yesus. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sembah Tuhan, oh haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Tuhan lawat setiap kami Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau lawat di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan, kekuatan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, yang tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka Tuhan, menghiburkan yang lemah Tuhan Yesus. Kuasai Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan, sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Hanya Dia yang layak disembah Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami puji Kau Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan bagi kami. Percaya dengan iman kami, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau menjamah setiap orang yang ada di sini Tuhan, karena Kau baik bagi kami Bapa. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya.
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Lagi katakan tinggikan, dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, oh mengatasi, lebih lagi katakan, oh tinggikan dirimu di tempat, tinggikan Engkau, tinggikan dirimu, yes Lord, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan Dia, dirimu mengatasi langit ya Tuhan, kami tinggikan Engkau di tempat ini Bapa, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, katakan kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi sorak-sorai bagi Yesus, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan Yesus dahsyat, sorakan Yesus hebat, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, kuasa yang tidak terbatas melingkupi setiap kami Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih, kami masih memuji-muji nama Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin, haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini boleh lambaikan tangannya, boleh sorakan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus hebat, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Mari datang menyembah. Dia katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, Dia menciptakan dunia, Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur dengan bersuka, bernyanyi
Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, sama-sama katakan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk bumi, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur lebih lagi buat Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Lebih lagi katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Sekali lagi, yang terbaik buat Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang masih on fire boleh lambaikan tangannya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kaulah yang hebat Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan berlimpah. Amin. Haleluya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Satu suara. Amin. Siap bersorak bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Come on, lompat buat Tuhan. Atas dunia yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Tepuk tangan di atas. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Haleluya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Besaranmu. Kamu bersiap, sorakan. Sekali lagi. Lompat. Atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah. Katakan, Engkaulah Raja. Yes. Yang menghancurkan kutu dan bersiap lompat bagi Tuhan. Come on. Engkaulah Raja atas dunia. Oh, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya. Lebih lagi katakan, Engkaulah Raja atas
bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang ada di rumah-rumah boleh mengirimkan persembahannya ke nomor rekening yang ada di layar masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami memberikan terbaik bagi Engkau Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati apa yang kami berikan Tuhan, berkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan Tuhan apa yang kami berikan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur. Lebih lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagi. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan boleh melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kau yang berkuasa atas tempat ini Tuhan. Firman-Mu berkuasa untuk hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lord, You more than anything. You more than gold. You
more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let. Katakan, Lord, you are everything. Lord, you more than anything. You more than gold. You more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Inilah kami yang berdiri, umat-umat-Mu Tuhan, menerima berkat dan pengurapan-Mu, menerima firman-Mu yang memberkati kami spesial hari ini. Kami buka hati kami arahkan iman percaya kami. Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti firman ini, melakukan firman ini, dan menjadi bagian kehidupan kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menyampaikan firman ini sehingga sesuai dengan perspektif Tuhan, caranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Hari yang spesial bagi kita hari ini. Hari ulang tahun yang pertama tempat ibadah kita di tempat ini. Tentu spesial Tuhan memberkati kita juga hari ini melalui firman-Nya. Oleh karena itu, siapkan hati, ya, fokus kepada firman ini. Ada berkat Tuhan yang luar biasa disampaikan Tuhan melalui firman hari ini. Dengan judul atau tema menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus dan masuk surga. Yang kita dengarkan firman hari ini adalah menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus dan masuk surga. Itu event-event berikutnya, khotbah berikutnya, ya. Dan ini merupakan visi gereja kita di tempat ini, ya. Menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus masuk surga.
Tema ini dititipkan Tuhan, ditaruh Tuhan untuk kita di gereja ini. Tentu melalui doa dan pergumulan yang dalam. Artinya kalau kita beribadah di tempat ini, kita memberitakan firman Tuhan dari tempat ini, hidup kita menjadi garam dimanapun kita berada. Katakan amin. Hidup kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Katakan amin. Nah, kita tidak bisa menjadi terang kalau Tuhan tidak menerangi hati kita. Kita tidak bisa menjadi garam kalau Tuhan tidak menggarami hati kita, rohani kita. Oleh karena itu, penting ditetapkan visi orang per orang. Tema hidup orang per orang. Bukan hanya gereja, ya kan? Perlu ditetapkan visi orang per orang. Visi hidup Bapak Ibu sekalian apa? Anak-anak muda visi hidupnya apa? Tujuan hidupnya apa? Tema hidupnya apa? Sebab gereja yang tidak mempunyai visi adalah gereja yang tidak fokus kepada tujuannya. Orang per orang yang tidak punya visi hidup, maka orang-orang akan gampang dipengaruhi oleh situasi dan zaman. Itu jelas. Kenapa? Enggak ada visinya, enggak ada tujuannya. Ya. Kalau saudara-saudara membuat menjadi tujuan hidupnya sama dengan gereja ini, Tuhan pasti berkenan. Coba diuji dari sudut mana saja. Itu direstui Tuhan. Tujuan hidup saya mulai hari ini saya perbaharui, saya tambah. Kan boleh ditambah dong tujuan. Tidak monoton, tidak menjadi satu barang yang kaku, ya kan? Tulisan yang kaku. Ya, saya menjadi garam dan terang. Dan kalau itu kita doakan, didoakan, digumuli, dikerjakan, engkau akan dipakai Tuhan menjadi garam dan terang. Dimanapun dititipkan Tuhan. Itu pasti. Ya, saya sendiri sejak dari muda yang belum jelas mau jadi apa saya. Waktu anak muda kan jiwa berglori, ya bergelora, cita-cita tinggi. Lalu saya tetapkan menjadi tujuan hidup saya menjadi berguna bagi banyak orang. Ya, boleh dibaca di status WA saya. Nah, itu sejak muda yang belum tentu saya mau jadi apa. Nggak tahu. Tapi Tuhan taruh, Roh Kudus taruh itu di hati saya, maka dalam perjalanan saya sampai hari ini, visi pribadi ini yang membuat saya fokus kepada Tuhan. Fokus bekerja, fokus berkarya, fokus mengurus rumah tangga, fokus mengurus jemaat, fokus mengurus ya karyawan sewaktu saya masih memimpin kantor, fokus karena Tuhan menetapkan dan saya memohon kepada Tuhan, aku harus berguna bagi banyak orang. Mau dalam kondisi apapun, saya fokus kepada tujuan saya. Tetapkan tujuan hidupmu hari ini, ya, perbaharui. Bagi yang sudah ada, yes, amin. Jangan menjadi tujuan hidup yang egois. Saya menjadi orang kaya, baik sih, ya kan? Baik. Tapi ada kebaikan-kebaikan orang di situ, di dalamnya. Setelah ada visi itu, maka ada misi langkah yang dilakukan. Salah satu misi gereja kita, nomor 9 saya hafal. Saya harus hafal dong. Misi gereja kan, kita harus hafal. Karena ini yang mengikat gereja ini. Hidup yang berdampak bagi lingkungan. Dimanapun kita berada, harus berdampak positif. Harus pengaruh yang baik. Di mana saja dititipkan Tuhan, harus berdampak positif kepada lingkungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan yang memberkati kita dari Matius 5 ayat 13. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Garam dan terang dunia. Ya. Garam dunia dan terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi garam. Iya kan? Kenapa Yesus mengatakan kamu haruslah menjadi asam? Bukankah asam itu penting? Vitamin C kan? Tapi Yesus mengatakan kamu harus menjadi garam. Kalau jadi asam, begitu kita kumpul, datang orang yang asam-asam, wih, datang si asam, bubar tuh kumpulan. Datang asam kan? Walaupun penting, ya. Kenapa bukan dikatakan kamu harus pedas? Bukankah cabai itu mengandung vitamin C yang tinggi? Baca di Google, ya, baca di tulisan, di jurnal. Ya, vitamin C itu cabai itu vitamin C-nya tinggi loh, luar biasa. Kenapa dikatakan kamu harus menjadi pedas? Nah, kalau menjadi pedas, begitu kita kumpul, datang si tipe yang pedas ini, bubar, datang yang pedas. Sudah pedas, ngomongannya pedas. Ya kan? Bubar. Kenapa? Karena pedas, walaupun itu penting. Kenapa Yesus mengatakan kamu harus pahit? Bukankah pahit itu obat? Ya kan? Rata-rata obat itu pahit. Tapi obat penting. Ya. Kalau menjadi pahit, begitu kita kumpul datang si pahit, bubar, datang si pahit. Pahit terus dia. Terus mengingat kesalahan-kesalahan orang, ya. Zaman sudah berubah, masih ingat kesalahannya. Pahit. Ya kan? Maka Yesus, kenapa dikatakan, bukan Yesus mengatakan, hendaklah kamu manis. Ya, hendaklah kamu manis. Kenapa harus garam gitu ini? Manis itu banyak pemanis kita dengar. Banyak dibilang manis di mulut, ya. Artinya ya janji-janji manis, janjinya iya, kenyataannya tidak. Dan ada yang lebih bahaya lagi dari manis ini. Kalau saudara-saudara belajar paham-paham yang ada paham besar sudah berkembang lama ini, namanya universalisme, ya. Paham universalisme. Paham ini mengajarkan manis sekali, manis. Ini paham, ini orang-orang besar di sini dipaham ini, jangan anggap enteng. Diajarkan semua orang nanti masuk surga karena anugerah Tuhan. Bayangkan, mau penjahat, mau apa, nggak pernah bertobat masuk surga karena anugerah Tuhan. Universalisme, manis. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu harus pahit, kamu harus ini, tapi kamu harus menjadi garam, garam dunia lagi. Coba kalau kita kumpul datang garam, nggak ada orang mengatakan datang garam kita bubar, nggak ada kan? Sebentar lagi kita akan makan nanti acara di sini, nanti rasakan garamnya. Tidak ada yang mengatakan, ada garam, kita bubar. Enggak ada. Datang garam, nyaman semua. Kenapa? Ada rasa. Rasa, ya. Ibu-ibu itu kalau masak, dibuat bumbu apapun. Istri saya itu masaknya, saya senang, karena masakannya tradisional. Ya, ya bumbunya, ya apa bumbunya? Kalau serai ya serai. Ya, kalau jahe ya jahe gitu loh, nggak ada jahe buat-buatan gitu. Diulek itu memang keluar tenaga sih. Ya, kalau pemasak sekarang kan yang gampang, ya kan, nggak keluar tenaga, enak sekali. Tapi coba teliti akibatnya apa, kesehatannya apa, ya kan? Tapi seandainya pun ibu-ibu masak dahsyat sekali, lupa buat garam, rasakan pasti hambar semua. Nggak ada rasanya. Mau bumbu tradisional, mau bumbu modern, begitu garam tidak dikasih, nggak ada rasa, hambar semua. Itu pentingnya garam itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus menjadi garam dunia. Ya.
Garam itu memberi rasa. Lanjut. Ada rasa. Kalau nggak ada rasa, bagaimana? Ya kan? Tawar semua. Senang nggak senang, susah nggak susah, sedih nggak sedih, tawar semua. Ya, ada rasa ya senang, senang aja kan begitu ya. Susah bagaimana? Rubah menjadi senang. Itu kan jadi garam. Makanan yang tak punya nilai dirubah garam menjadi punya nilai. Makanan yang tidak enak menjadi enak, garam yang merubahnya. Iya kan? Artinya apa? Kita hidup harus memberi rasa. Gereja harus memberi rasa. Gereja itu bukan gedung ini. Gereja itu adalah saya dan saudara-saudara sekalian yang sudah dipanggil Tuhan dan ditempatkan Tuhan di mana saja Anda berada. Mungkin ada orang-orang profesional, mungkin ada orang-orang yang usahawan, mungkin ada orang-orang karyawan. Ya, harus memberi rasa di situ. Jangan sampai kita nggak ada misalnya di kantor, pas kita nggak hadir, syukurlah, dia nggak hadir, ya kan gitu. Kalau kita nggak hadir harus ada kehilangan, ya. Kemarin sore saya di rumah, istri saya sedang mengurusi karyawannya, ya kan, gajian toh, lama rasanya saya sendiri, ya kan. Saya cari itu di mana ini. Di mana anak saya, ya kan? Jangan sampai saya bilang, wah nggak ada istri saya, syukurlah, saya bebas di rumah kan gitu. Sepi. Jangan sampai kita nggak ada di kantor, misalnya cuti, syukurlah dia nggak ada, amanlah kita semua. Buktinya kita sebagai garam, saya sebagai garam, saudara sebagai garam, kalau saudara tidak ada di kantor dicari. Kenapa? File saudara pegang. Ya, ini saudara pegang, karena saudara kerja, maka saudara memegang semuanya. Ya, itu garam. Garam itu. Ada rasa gitu ya. Ya. Berguna bagi orang lain, kita harus berguna. Orang-orang yang berguna bagi orang lain akan dicari, dimanapun dia berada, dicari, karena berguna. Ya. Menjadi berkat, berdampak positif seperti gereja yang kita bangun ini. Visi, misi yang ke-9 adalah berdampak positif bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oleh karena itu, di dalam diri kita bangunlah hal-hal yang positif. Di diri ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Kadang orang sukanya malas, itu negatif. Kadang orang sukanya marah, itu negatif. Kadang sukanya orang mengeluh, itu negatif. Kadang orang sukanya menjelekkan orang lain, itu negatif. Hilangkan itu, bangun garam yang positif, yang baik-baik. Bangun, bangun, bangun. Menjadi orang-orang yang militan, menjadi anak Tuhan yang militan, menjadi orang-orang gereja yang militan, menjadi karyawan yang militan, menjadi pengusaha yang militan, menjadi pelayan yang militan. Itu maksud Tuhan Yesus, hendaklah kamu menjadi garam. Tidak tanggung-tanggung loh. Saya percaya khotbah hari ini memberkati kita semua. Karena ini baru saya khotbahkan selama 1 tahun. Entah kenapa saya nggak tahu. Tapi pas ulang tahun, teman-teman sekalian mengingatkan kita akan ulang tahun Pak. Ya udah bentuk panitia. Ya, terima kasih untuk semua panitia ya. Terima kasih untuk uluran tangan semua. Ya, mungkin ada yang memberikan dari kekurangannya. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Saya beberapa kali berdoa sedih menangis. Saudara-saudara yang mengulurkan tangan. Dan saya berdoa sendiri. Saudara-saudara yang belum mengulurkan tangan karena memang situasi ekonomi, saya bilang, Tuhan, lihat mereka umat-umatmu itu. Mereka bukan memberi, bukan tidak mau Tuhan, tetapi kondisinya susah Tuhan. Tuhan ulurkan tanganmu kepada mereka. Saya juga waktu berdoa persembahan tadi di situ saya berdoa saya Tuhan. Mungkin ada di antara umat-umatmu yang tidak bisa memberi karena situasi kondisi. Tuhan lawat mereka yang belum memberi itu Tuhan. Kalau yang sudah memberi pasti akan diberkati Tuhan lebih luar biasa. Percaya itu, iya.
Sebab semua pemberian persembahan di gereja ini kita harus kelola dengan baik sesuai dengan caranya Tuhan. Bukan cara saya sebagai gembala sidang. No. Tidak. Selalu kita daftarkan di situ pemasukan gereja, pengeluaran gereja. Ya. Tertera di situ. Boleh difoto tapi jangan disebarluaskan. Ya, tidak perlu Bapak Ibu. Artinya itu bukti keterbukaan diri kita. Sebab kalau gereja tidak mengelola uang dengan baik, lalu siapa lagi yang mengelola uang dengan baik? Kalau gereja tidak memberikan manajemen keuangan yang baik, lalu di manakah anak-anak muda belajar manajemen uang yang baik? Gereja ini masih 1 tahun ya. Tetapi lihat perkembangannya. Tuhan akan memberkati kita semua. Karena kita melayani, diingatkan Tuhan selalu dengan perspektif Tuhan. Jangan cara kita, jangan cara saya. Caranya Tuhan. Ya. Caranya Tuhan. Percaya deh kalau kita hidup dengan caranya Tuhan, kita akan enjoy. Saya sebagai gembala sidang di sini saya akan enjoy terus. Enjoynya kenapa? Ya, tak sepeser pun uang itu saya buat ke kantong saya karena saya masih dipelihara Tuhan. Ya, saya masih ada usaha kecil-kecilan, ya, dipelihara Tuhan. Biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Biar untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada gereja kita. Percaya saja, ya. Kembangkan hal-hal yang positif di dalam diri kita, jangan yang negatif. Jangan melihat yang negatif di diri teman kita, ya. Karena tidak ada habis-habisnya yang negatif itu. Tapi lihat yang positif, bangun yang positif. Saya selalu cocok dengan teman-teman saya yang lain agama, ya, di kantor di mana saja. Sahabat-sahabat saya juga punya sahabat orang yang hebat di negeri ini, pemuka agama lain. Saya cocok. Ya karena saya melihat hal-hal yang baiknya, dia melihat hal-hal yang baik dari saya. Serius itu. Orang terpandang di Indonesia ini. Sebagai sahabat saya melihat yang positif, dia melihat positif dari saya. Lihat yang positif dari suamimu ya. Lihat positif dari istrimu. Lihat positif dari anak-anakmu. Lihat yang baik-baik saja. Sebab saat kita melihat hal-hal yang negatif itu, sebetulnya cara iblis mengarahkan perhatian kita. Sehingga habislah damai sejahtera kita. Karena kita bergelut di hal-hal yang negatif, yang jelek. Sementara yang baik tidak kita glorikan. Kita tidak pungut. Kita tidak baikin. Ya. Menjadi garam dan terang. Bangun yang positif. Garam itu pengawet. Artinya mencegah pembusukan makanan. Ya. Semasa kecil saya di desa itu, saya masih mengingat itu. Kalau ada daging yang banyak sekali, itu diawetkan dengan garam. Bagaimana caranya? Dicincang ini daging, lalu dikasih bumbu, dikasih garam, lalu ditusuk-tusuk, lalu dijemur. Setelah kering, itu 1 tahun daging tetap rasa daging, awet. Zaman dulu mengawetnya begitu, belum ada pengawet. Saya bersyukur hidup di beberapa zaman, di 3 zaman. Mau zaman batu, zaman modern, zaman kekinian, saya masih hidup. Yang umur-umur saya harus bersyukur itu ya. Kita hidup di beberapa zaman. Kalau yang muda-muda ini masih hidup di 1 zaman. Zaman teknologi, dia tidak mengerti pengawet daging dari garam, dia nggak ngerti, tapi kita ngerti, ya. Entah bagaimana zaman ini, kita ikutin saja kehendak Tuhan, ya kita masih eksis dalamnya. Haleluya. Dia mencegah kebusukan moral. Orang-orang yang menjadi garam itu mencegah kebusukan moral. Bukankah dunia ini sekarang penuh dengan kebusukan moral? Orang tidak berhitung-hitung melakukan dosa, malah diajak terang-terangan. Ya, saya dari dunia sekuler. Jadi kalau kita kudus seperti dikata-katain. Bagi saya nggak persoalan itu. Saya punya Tuhan. Saya harus menyatakan warna saya apa, tegas, jelas itu. Ya. Orang tidak segan-segan mengajak untuk berdosa sekarang ini. Sepertinya berdosa itu yang benar. Tetapi hari ini engkau dengarkan firman Tuhan. Engkau adalah pengawet. Mengawetkan dari segala kebusukan. Mencegah dari segala dosa itu. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan memelihara saya dengan gaya saya begitu. Banyak teman saya, banyak sahabat saya juga. Ya. Tidak saya terpencil, tidak saya terkucilkan. Enggak. Ya. Yang penting memang saya begini. Teman-teman saya tahu, ya. Wajahnya pas-pasan, ya.
penampilannya pas-pasan, tetapi saya sering berkaca di kaca saya di wajah saya ini ada kemuliaan Tuhan. Katakan sewaktu engkau berkaca begitu, ada kemuliaan Tuhan di wajahmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengawetkan moral kita. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, engkau akan tetap menonton. Untuk apakah firman ini? Saya banyak melihat orang yang banyak rebah di narkoba, ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik rebah karena narkoba. Kita banyak melihat rebah karena dosa seksual, seks bebas. Rebah tidak bisa menahan. Rebah dalam dunia pornografi. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang bersekutu, orang-orang muda yang bersekutu dengan Tuhan, engkau hanya menontonnya saja. Bukankah itu sudah kita lewati? Menontonnya saja. Engkau tidak akan rebah. Engkau akan kokoh berdiri. Kenapa? Engkau komitmen menjadi garam dan terang dunia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Anak-anak kita akan kokoh. Ya. Jikalau ada anak kita yang sudah rebah, mari tarik belai dengan cinta kasih sayang. Sayangi dia. Kita kembalikan. Itulah misi gereja kita yang menjadi garam dan terang kepada orang-orang yang sudah rebah, kepada orang-orang yang sudah jatuh. Tegakkan moralnya. Tegakkan harkat martabatnya. Itu tugas pelayanan gereja. Itu tugas pelayanan kita. Bukan sebagai menonton orang yang rebah, tapi kita angkat dia. Dengan cara Tuhan memakai kita. Oleh karena itu, rawatlah persekutuanmu. Rawatlah gereja kita. Rawatlah keluarga kita. Rawat lingkungan kita. Bukankah kita sebagai garam dan terang diawali dari keluarga, diawali dari pelayanan kita, diawali dari lingkungan kita, merambat kemana-mana, akan menjadi suatu yang hebat, gerakan yang hebat. Garam itu harus ditaburi. Jadi kalau saudara-saudara letakkan Tuhan di mana saja, di marketplace, di mana, ya, yang sedang mencari kerjaan, cari pekerjaan, cari, tetapkan, ya, harus ditaburi. Dengan maksudnya ditaburi Tuhan di mana-mana saja kita berada. Ada cahaya-cahaya yang baik di situ. Ada pengharapan-pengharapan hidup yang baik di situ. Ya. Ada kekuatan-kekuatan baru yang kita taburkan di situ. Oleh karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh lemah, tidak boleh lesu. Engkau akan berjalan, engkau akan berlari, berjalan tidak lesu, berlari tidak lesu. Terbang bagaikan burung Raja Wali di atas kekuatan sayapnya. Itu bukan kekuatan kita saudara-saudara. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Apa makna rohani jikalau garam itu sudah tawar? Maknanya adalah garam kalau sudah tawar ya turun nilainya. Ini kalau saya terangkan ada historis latar belakang garam di Timur Tengah. Kenapa harus jadi tawar? Nanti terlalu banyak waktunya ya menerangkan itu. Kita ambil saja makna rohaninya. Kalau garam sudah tawar, diri kita sudah tawar, tidak menjadi garam lagi, maka nilai kita turun. Ingat, nilai hidup kita ada. Semua kita, apapun kita, nilai hidup kita luar biasa. Apakah nilai hidup kita? Sewaktu Tuhan menciptakan, ya, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan bumi dan burung-burung di udara. Artinya nilai hidup orang-orang percaya luar biasa. Kita sadari ini, ya. Nilai kita segambar dengan Allah, supaya kita berkuasa. Jadi nilai hidup kita supaya kita berkuasa. Luar biasa. Oleh karena itu enggak ada doa yang ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan aku dan saudara segambar dengan Tuhan supaya kita berkuasa. Pendelegasian ini besar. Maksud Tuhan ini besar. Kita yang merasa minder sebetulnya. Oleh karena itu setelah mendengarkan firman hari ini tidak boleh minder. Karena minder itu bicara imannya kecil.
ya, tetapi harus gegap gempita. Di wajah saya, di wajah kita ada gambar Allah. Coba lihat saudaramu, samping kirimu, lihat samping kiri, bilang ada gambar Tuhan di wajahmu. Bilang ke kananmu, ada gambar Tuhan di wajahmu. Ada gambar Tuhan di wajah saya, katakan. 1, 2, 3, ada gambar Tuhan di wajah saya. Itulah nilai orang-orang percaya, luar biasa. Kekuatanmu akan berubah. Setiap engkau berkaca, ada gambar Tuhan di wajah saya. Kekuatanmu akan bertambah. Kekhawatiranmu akan berkurang. Ya, kecemasanmu akan berkurang. Bahkan akan lenyap. Karena Tuhan sedang menuntun umat-umatnya. Orang yang garam yang tidak menjadi asin itu tidak memiliki tujuan hidup lagi. Hari ini mari tetapkan tujuan hidup masing-masing. Ya, jikalau saudara menetapkan tujuan atau visi hidupmu atau tema hidupmu seperti tema gereja ini, ya, menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus, luar biasa. Tuhan akan memberi kekuatan kepada engkau menjadi garam. Karena engkau tidak akan bisa menjadi garam sebelum digarami Tuhan rohanimu. Engkau tidak bisa menjadi terang sebelum terang Tuhan Roh Kudus di hatimu. Tidak bisa. Sebab itu tidak bisa dibuat-buat. Itu tidak bisa dipoles-poles. Tuhan yang menjadi mesin penggerak kita. Roh Kudus yang menjadi mesin penggerak kita. Sehingga menjadi garam dan terang. Tetapkan tujuan hidupmu hari ini. Terutama anak-anak muda. Jikalau engkau sudah menetapkan tujuan hidupmu, maka engkau dipengaruhi ke kiri, dipengaruhi ke kanan. Enggak lah, tujuan hidupku kan ini. Beda, stylemu beda, cara kerjamu beda. Berdoamu berbeda, beribadahmu berbeda, berkorbanmu berbeda, kepedulianmu berbeda. Kenapa? Sudah engkau tetapkan tujuan hidupmu. Engkau akan melangkah dengan tujuan hidupmu itu. Saya akan melangkah dengan baik, dengan sopan. Saya akan bicara dengan sopan, karena hidup saya berguna bagi orang lain. Itu tujuan hidup saya. Kita usahakan jangan sampai menyakiti orang lain. Berguna. Mungkin kita menganggap menjadi garam dan terang ini mau jadi kita langsung menteri, kita mau jadi pengusaha besar. Enggak. Mulai dari hal-hal kecil. Ya, perkara besar dipercayakan Tuhan mulai dari perkara kecil. Hal-hal sederhana di rumah, di lingkungan. Kita mulai. Ya. Kemudian jadilah dirimu sendiri yang origin dipakai Tuhan. Engkau menjadi garam yang dipakai Tuhan, jadi seperti diri kita. Enggak usah niru-niru orang lain. Orang lainnya, saya. Berapa jumlah penduduk di dunia ini tidak ada yang sama. Yang kembar pun pasti ada bedanya. Memang sudah waktu diciptakan Tuhan kita dari kandungan, bukankah Tuhan mengatakan dibentuk, ditenun kita dari kandungan. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil, yakini Tuhan menenun anak-anak dalam kandungan, ya, ditenun, ditata dengan baik. Itu harus diyakini. Satu dengan lain berbeda. Saya ya begini, biarlah kita origin aslinya kita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang asli itu mahal, yang palsu itu murah, ya. Artinya apa? Kalau orang operasi muka, ya nggak usah ikut-ikutan lah. Muka kita bagaimana pas-pasan seperti muka saya, nanti saya berkaca, saya bilang ada Tuhan di wajah saya. Begitu. Biar apa adanya, biar kita asli. Karena Roh Kudus akan membentuk, akan mempolakan, akan mengajari anak-anak Tuhan apa adanya dirinya. Serius. Roh Kuduslah yang membuat itu sebetulnya, apa adanya dirinya. Mari kita bergerak, apa adanya diri kita. Tidak harus merubah kita, ya seperti itu. Oleh karena itu, supaya bisa kita dibentuk Tuhan, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya kita sebagai aslinya dan memang menjadi berkat, dan menjadi garam dan terang, mari kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya. Ya, kita ikuti maunya Tuhan, jangan maunya kita. Yang kedua adalah menjadi terang. Ayat 14 dan 16 bacaan kita tadi, hendaklah kamu menjadi terang dunia, ya. Penginjilan dalam bentuk perbuatan. Karena subtema hari ini adalah tetap menginjili di dalam
kondisi yang pandemi, ya. Perbuatan yang baik adalah salah satu bentuk penginjilan yang baik. Menyenangkan hati orang sesuai dengan firman Tuhan adalah juga bagian daripada penginjilan. Kamu adalah terang dunia. Artinya kita harus bercahaya di dalam kegelapan. Menyalakan pelita di bawah gentang. Adakah orang menyalakan pelita di bawah gentang? Gentang ini begini. Ini pelita, kita nyalakan lalu kita tutup. Ya kan? Kita berjalan dalam kegelapan misalnya, sekarang kan handphone jadi senter. Kita senter jalan kita, tapi kita tutup. Kan nggak benar. Ya senter aja supaya bisa berjalan kan gitu. Artinya jangan terang kita itu kita tutupi, tapi harus jelas. Orang harus bisa baca kita siapa kita. Harus bisa dibaca. Ya. Harus bisa dibaca. Jangan ragu, jangan warna yang tidak jelas, harus bisa dibaca. Kota yang terletak di atas gunung itu jelas, ya. Ya, jelas. Kami dengan Pak Pendeta Simare-Mare, dengan Ibu dan beberapa tim 2 minggu yang lewat sampai ke Samosir melayani, ya. Sampai ke kampung kami. Kebetulan kampung saya itu di atas gunung. Ya kan? Kalau kita berfoto, ada foto yang saya kirim itu dari kampung kami itu kelihatan Danau Toba, indah sekali, jelas terang. Ya puji Tuhan, kami bisa kebaktian dengan Pak Simare-Mare yang melayani di rumah orang tua kami, ya dengan baik. Seluruh jemaat berkumpul di situ, ya dengan baik. Dan luar biasa. Kota yang dibangun itu seperti di atas gunung. Kita itu seperti di atas gunung, akan dilihat. Anak-anak Tuhan itu pasti dilihat. Kenapa? Kalau diajak yang ini nggak mau, kalau diajak dosa nggak mau, pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Nggak mau itu. Enggak, itu bagian-bagian saya begitu. Seperti di atas gunung. Ya. Artinya terangmu harus bercahaya di depan orang. Bagaimana caranya? Dalam bacaan kita tadi Yohanes 5:13-16 itu, demikianlah terangmu bercahaya dengan melihat perbuatanmu yang baik, maka orang memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan kita yang baik. Aku tidak bisa melihat orang, lalu saya masuk ke otaknya, lalu saya lihat dia baik, enggak. Enggak mungkin dong saya masuk ke orang, ya kan? Orang mengetahui kita dari perbuatan kita. Jelas firman Tuhan. Melihat perbuatanmu yang baik dari perbuatan kita. Maka iman percaya kita tunjukkan dari perbuatan kita. Itu bagian daripada garam dan terang. Kita tunjukkan dari perbuatan kita. Harus kita tunjukkan perbuatan kita. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan. Dengan demikian, orang-orang sekeliling kita akan memuliakan Tuhan. Benar dia, garam dan terang. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Demikianlah jemaat mula-mula itu disukai banyak orang. Kisah 2:47, disukai banyak orang. Ya. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan menjadi garam dan terang. Otoritas menjadi garam dan terang itu adalah dari Tuhan. Kemauan kita yang penting. Keinginan kita yang penting. Niat kita yang penting. Otoritas Tuhan akan diberikan kepada saudara-saudara, kepada saya. Yohanes 8:12 dikatakan, Yohanes 8:12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus. Artinya dia mempunyai otoritas, dia Tuhan. Maka dikatakan aku terang dunia. Yesus sebagai terang dunia, dia akan menerangi hati kita. Setiap orang yang diterangi Tuhan Yesus, maka dia akan menerangi jalan hidup kita. Bahkan kita akan mempunyai terang. Jikalau terang dari Tuhan Yesus menerangi roh dan jiwa kita,
maka teranglah hidup kita, teranglah jalan kita, teranglah keluarga kita, teranglah masa depan kita, teranglah gereja kita, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pastikan hidup kita terang. Pastikan hidup kita garam. Memberi rasa, memberi penjelasan, memberi keterangan. Kalau hidup kita terang, jangan kita setelah memberi penjelasan jadi bingung orang. Namanya terang kan? Kalau kita jadi terang, sewaktu kita bicara, orang mengerti. Jangan kita setelah berbicara, orang jadi marah. Itu bukan terang. Lalu apa? Pilih kata-kata yang diurapi, yang memberkati. Mulai hari ini, di rumah setiap kita bicara, harus menjadi jelas. Jangan bias. Ya, itu bukti sebagai terang dunia. Ya, terang dunia. Izinkan saya bersaksi. Khotbah ini sebentar lagi akan ditakhiri. Ya. Sejak dari muda seperti yang saya bilang dalam pembukaan tadi, aku belum tahu mau jadi apa, tapi Roh Kudus menuntun saya menetapkan tema hidup ke saya berguna bagi banyak orang. Atau sama dengan berkat, atau sama dengan garam, atau sama dengan terang dunia. Sama itu, ya. Maka dalam perjalanan saya, ini yang menuntun saya tetap bekerja keras, ya. Saya bisa bekerja sampai malam. Saya bisa belajar sampai malam. Saya waktu mahasiswa, saya sedang belajar, saya sedang mengajar juga. Dua-duanya. Kenapa? Saya pikir bagaimana caranya cari uang, mahasiswa. Ini dipengaruhi dari gaya hidup, bukan gaya hidup, daripada tema hidup, berguna bagi banyak orang. Sebulan yang lewat, dosen saya sedang mengambil S3 teologi, ya, supaya tidak bodoh-bodoh amat, ya. S2-nya sudah, S1-nya sekuler, S2-nya sekuler juga, ya, supaya tidak bodoh-bodoh amat gitu. Lalu dosen kami, ada namanya Profesor Oni, Ibu Oni, ya, mungkin ada yang kenal itu. Kami harus membuat tugas peranan gembala sidang menguatkan umatnya dalam pandemi COVID-19. Saya ulangi, peranan gembala sidang dalam menguatkan umatnya dalam COVID-19. Saya tidak lama menulis ini, cepat saya tulis. Mungkin saya yang selesai pertama sekali, bukan di kelas ya, di tugas, tapi harus dikirim. Kenapa? Menjadi hidup yang berguna bagi banyak orang. Sewaktu COVID kemarin, ya, beberapa anggota gereja kita, ini kesaksian saja, bukan ambil nama ya, beberapa anggota kita yang memang isoman atau di rumah sakit, yang saya tahu ya, itu saya WA, saya doakan, tidak cukup hanya doa, ya, saya bilang kirim nomor rekeningmu, semuanya, tapi dengan catatan pesan WA waktu itu, jangan kasih tahu sama siapapun. Hanya satu yang saya tidak bantu, yang isoman, yang saya tahu, karena dia tidak mau. Kirimkan nomor rekeningmu, nggak dikirim. Ya, itu saya tulis. Saya tulis karena saya ditulis dosen saya. Apa peranan gembala sidang? Ada gitu gua ambil dari uang gereja? Tidak, lihat itu. Padahal saya udah pensiun. Ada ke uang saya banyak? Tidak. Saya harus praktekkan hidup saya berguna bagi banyak orang. Tapi kami tidak kelaparan. Ya. Saat saya pensiun ini, masih ada orang yang mencari saya. Tolong Pak kerjakan ini. Itu uang. Yang mencari saya. Tidak seberapa yang saya tabur kepada umat-umat Tuhan. Nah, tapi ada orang yang mencari saya. Pak kerjakan ini. Tidak mengikat. Uang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menabur tidak akan berkekurangan. Orang yang menjadi garam dan terang, ini terpaksa saya saksikan, ya, supaya menguatkan jemaat saudara-saudara. Jikalau hari ini saudara-saudara mengambil tema hidup,
Saya menempatkan diri dengan mereka sebagai partner teman saya. Ya, saya ajak olahraga sama-sama. Saya ajak makan sama-sama. Beda saudara-saudara, beda nilainya. Para pelayan-pelayan Tuhan bukanlah bos. Ya, adalah hamba. Kalau hamba itu dituntun oleh Tuhan, mari kita ikuti. Kalau hamba bilang ke kanan, Tuhan bilang mari kita ke kanan. Tidak ada ketersinggungan saudara-saudara. Mulai hari ini kita patrikan diri kita sebagai hamba Tuhan. Maka tidak ada ketersinggungan. Karena kita melakukan apa pesan-pesan yang maha kuasa. Saya akan tutup khotbah ini. Ya, lanjut. Tidak kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tidak kebetulan saudara-saudara ada di tempat ini. Tuhan menginginkan saudara-saudara menjadi garam dan terang. Iyakan saja itu. Yeskan aja. Saya mau. Katakan seperti itu. Saya akan tutup khotbah ini. Siapkan diri untuk menjadi garam dan terang. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah cara Tuhan memberkati kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita mohonkan kepada Tuhan agar kita semua dijadikan Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Mari kita